Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentox lagi. Waduh, luar biasa. Ini akhirnya kita masuk ke episode yang ditunggu-tunggu teman-teman nih. Karena hari ini, atau episode kali ini, kita kedatangan kakak dari Kementerian. Kementerian apa, ayo? Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bener gitu ya namanya ya, Kak? Atau mungkin Benar sekali. Atau mungkin teman-teman lebih mengenal dengan singkatan Kemenparekraf nih, yang menterinya Bapak Sandiaga Uno. Waduh, menterinya aja ganteng, gimana kementeriannya kan? Oke. Kalau menterinya ganteng, pegawainya juga kayaknya nggak kalah cantik sih. Dan emang bener yang hadir di hari ini tuh, aduh, udah wajahnya tuh berseri-seri, bikin suasana hati jadi makin meleleh gitu kan. Aku aja ini kayak ngerasa grogi gitu ketemu sama kakak-kakak di sini. Kita udah kedatangan dari Kemenparekraf, Kak Konita dan Kak Viola. Halo kakak-kakak semuanya. Hai. Halo. Waduh, seneng banget nih. Kalau misal Kak Konita ini dari D3 Akuntansi 2017 ya, Kak? Yep. Dan di sini ada Kak Viola Nabila Yasmin, yang berasal dari D3 Kebendaraan Negara 2017. Nah, kakak ini merupakan anggota dari STA 17, teman-teman. Jadi kakak sini udah sekitar 1 tahun ya bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Boleh dong kenalan dulu, Kak. Mungkin kenalan nama, asalnya dari mana, terus sekarang kerjanya dari kota mana gitu. Kemudian dulu di kampus mungkin pernah aktif apa aja sih kakak-kakak di sini. Silakan dari Kak Konita dulu. Silakan, Kak. Boleh. Halo semuanya teman-teman yang di room atau nanti teman-teman yang nonton. Salam kenal, namaku Konita. Asal dari Magelang, Jawa Tengah. Dulu STA 17 di 3 akuntansi tepatnya. Terus dulu di kampus aku ngapain ya? Di kampus itu aku ngikutin IMSI sama apa sih namanya, organisasi yang dari daerah. Nah, itu paling aku aktif di situ. Terus sekarang penempatannya di Kemenparekraf, tepatnya di Deputi Bidang Industri Investasi Satker Eselon 1-nya. Boleh itu ada lagi. Divisi Industri Investasi ya? Ya, Deputi. Kalau kita nyebutnya Deputi. Kalau di Kemenkyu kan Direktorat kan. Oke, Deputi. Kalau Deputinya sama Kak Viola nggak nih, Kak Konita? Beda. Kita beda semua kayaknya. Ber-14 kan. Beda semua. Oke, karena beda. Jadi makin penasaran nih, Kak Viola ini gimana, ini dari mana, deputi apa? Silakan Kak Konita, Kak Viola. Halo teman-teman yang ada di Zoom dan teman-teman lainnya. Perkenalin, nama aku Viola Nabila Yasmin. Apalagi tadi? Dulu waktu di kampus. Berasal dari D3 KBN 2017. Dulu di kampus aktif di BEM sama di radio bareng Alden. Oke, dulu aktif di BEM dan aktif juga di radio. Kalau sekarang kebetulan ditempatinnya di sekretariat kementerian atau sekretariat utama. Oke, di sekretariat kementerian ya. Kalau misal boleh tahu, Kak Konita sama Kak Viola sekarang ini lagi di mana nih, Kak? Kerjanya di sini, posisi kerja. Ya, kondisi kerjanya dari mana? Kalau sekarang aku lagi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Kan kantor di Jakarta Pusat, aku ngekos di Jakarta Timur. Cuman karena lagi latsar gini, kemarin sempat pulang ke rumah. Nih, kebetulan Viola juga sempat pulangnya lama tuh. Belum balik malah. Iya, jadi emang kita ber-14 tuh kantornya di Jakarta semua ya, Kon ya. Cuman karena ini lagi latsar, jadi kemarin ada sempat bebas tugas. Akhirnya banyak juga yang pulang ke rumahnya masing-masing gitu, termasuk aku. Oke, Kak, kalau misalnya kita berbicara tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu kan salah satu kementerian yang mungkin banyak dipandang oleh teman-teman dari lulusan PKN STAN. Salah satu kementerian yang mungkin dinotis oleh teman-teman PKN STAN. Boleh diceritain nggak, deskripsiin sedikit mungkin sebenarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terutama deputi masing-masing dari kakak-kakak di sini itu ngapain aja sih kerjanya gitu. Dan kementerian itu ngurusin apa aja gitu. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Vio dulu, gantian kali ya. Silakan Kak Vio.
Oke, jadi kalau Kementerian Pariwisata ya, mungkin overview-nya ya kayak namanya ya, kita emang tusinya ngurusin pariwisata gitu, ngurusin pariwisata dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, kalau untuk deputi-deputinya sendiri, mungkin aku kurang tahu, tapi kalau di sekretariat kementerian, kita lebih ke ngurusin anggaran, keuangan, ngurusin pengadministrasian, kayak gitu sih. Kalau aku kan karena aku ditempatin di bagian penganggaran dan subkoordinatornya pemantauan dan evaluasi, jadi kerjaanku lebih banyak tentang memantau sama evaluasi sih. Kalau aku dari awal sampai sekarang masih ngurusin dana alokasi khusus gitu. Cuman kalau di bagian aku ada ngurusin revisi anggaran, ada ngurusin dana alokasi khusus juga, ada ngurusin semua yang berhubungan dengan penganggaran lah, kayak gitu sih. Oke. Apalagi Kak Viola ini kan dulunya kebendaraan negara, jadi benar-benar masuk di Kementerian Parekraf ini, masuk di bagian keuangan juga gitu. Dan tadi sempat dibilangin sama Kak Viola ngurusin DAK, kemudian ngurusin ada yang ngurusin revisi anggaran juga. Nah, kalau misal dari Kak Konita sendiri gimana nih, Kak? Kalau dari aku, ini ya, kalau Kemenparekraf, overview-nya kayak Vio tadi, emang di pariwisata sama ekonomi kreatif. Cuman aku mau nambahin, kemarin kebetulan baru aja bacain struktur organisasi Kemenparekraf, jadi sekalian aku cerita ya, boleh. Di Kemenpar itu berarti ada unit eselon satunya kan yang di bawah kementerian, ada Mas Menteri sama Mbak Menteri tuh. Nah, di bawah kemudian ada inspektorat utama yang isinya tuh auditor, terus review gitulah yang tugasnya gituin. Terus yang sekretariat kementerian atau sekretariat utama yang punya Vio itu yang biru di sana semua. Terus kemudian habis itu ada 7 deputi. 7 deputi itu kami ber-14 tuh kayaknya kesebar ke semua unit eselon 1, di inspektorat ada, di Setama ada Vio sama Vanessa, terus di 7 deputi itu ada 5 yang kita di penempatan. Yang pertama itu kan 7 tuh, yang pertama itu kebijakan strategis, itu kayaknya nggak ada penempatan kita di sana. Terus D2 itu kelembagaan dan SDM gitulah kalau nggak salah, itu ada 1. Terus 3 itu destinasi dan infrastruktur, itu ada 2 di sana. Terus 4 itu apa sih? 4 itu aku, ya Allah. Industri investasi 4. Terus 5 itu pemasaran, 6 yang punya event itu, yang penyelenggara kegiatan, yang dia ngadain, kalau kalian langsung yang MotoGP Mandalika itu nanti yang ngurusin itu. Terus D7 terakhir itu yang produk ekonomi kreatif. Nah, itu jadi ada ekonomi kreatif sama pariwisatanya dan tersebar karena kan dia tuh merger kan per 2019 dia itu merger, sebelumnya pisah, terus sebelumnya pisah terus gabung lagi per 2019 sampai 2024 besok tuh. Terus aku tuh di deputi 4 tadi, industri investasi, penempatannya kan di bagian deputi itu ada sekretariatnya juga, ada bagian keuangannya. Nah, itu aku di sana. Nah, aku tuh nanti nginduknya ngurusin, misalnya ada anggaran sama keuangan, nah itu nginduknya ke yang punya Viola, yang biru, dia biasanya yang mengcompile perencanaan dan keuangan tiap-tiap deputi itu punya Vio itu. Nah, aku kecilnya lagi di bagian keuangannya, dan SK aku itu verifikator. Jadi kalau ada pertanggungjawaban, aku tuh yang periksa berkas-berkas dokumen itu bukan job desk, SK aku lah kayak gitu, terus secara resminya itu. Oke. Jadi kalau misal kita dengar tadi lulusan dari PKN STAN yang jumlahnya 14 di tahun 2000, lulusan tahun 2020 itu tersebar di 7 deputi yang ada di Kementerian Parekraf gitu ya, Kak. Nah, kalau misal boleh tanya nih, kalau misal dari masing-masing ini kan Kak Viola ada di deputi yang kesekretariatan, kemudian Kak Konita ada di industri investasi. Nah, kalau misal dari 2 deputi tersebut, itu jam kerjanya gimana tuh, Kak? Beratkah dari hari Senin sampai Jumat, atau mungkin bahkan Sabtu Minggu ini sering banyak kerjaan juga nih, karena kan kabar-kabarnya kan Kementerian Parekraf kan suka pergi kemana gitu kan, kabarnya gitu. Jadi jam kerjanya gimana tuh? Sekalian tanya ini deh, beban kerja yang diamanahkan itu seberapa besar sih?
Silakan dari Kak Konita terlebih dahulu. Oke, boleh. Kalau jam kerja ya, sejujurnya aku malah belum tahu sebenarnya ya fix jam kerjanya itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa, karena kita mulai itu per Maret kemarin saat pandemi kan posisi. Jadi sebenarnya aku nggak ngerti dia itu batas waktunya itu jam berapa sampai jam berapa. Kecuali pas puasa itu aku inget tuh jam berapa sih dimundurin sampai jam 3 gitu. Nah, waktu hari normal tuh aku lupa. Karena waktu pandemi jadi kayak nggak tentu gitu loh. Aku tuh bisa pagi, misalnya bisa sebelum jam 7, awal-awal sebelum jam 7, terus agak mundur. Pulangnya juga aku tuh nggak ngerti apakah jam 5, apakah ada setengah 4 atau jam 4 gitu. Nah, aku yang biasanya sih seringnya di atas jam 5. Ngikutin senior juga. Terus terkait beban kerja, kebetulan kalau awal-awal kemarin itu sempat banyak ya, karena mungkin waktu sebelum PPKM itu banyak kegiatan kan, jadi kayak banyak berkas dan sebagainya. Tapi karena aku tuh anak baru, jadi belum dikasih job desk spesifik. Oh, kamu nanti verifikasi berkas punya direktorat sekian. Ya, itu belum dikasih. Jadi aku masih bantuin senior. Nah, waktu awal-awal itu lumayan banyak, tapi pasca PPKM kan pasca PPKM tuh jadi nggak ada kegiatan, terus anggaran juga dipotong, anggaran dipotong, terus kayak kegiatan juga dikit, akhirnya berkas-berkas juga dikit, cuman masih ada sisa tumpukan yang lalu gitu-gitu doang sih. Nggak sampai 1 minggu kalau aku kebetulan, mungkin rapat-rapat kalau kayaknya jarang sih kalau aku. Jadi aku masih ya oke lah dengan nggak ada beban yang maksudnya yang kayak berat banget gitu, nggak. Oke, siap. Bebannya katanya tidak terlalu berat ya. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat kakak yang lainnya gitu di kementerian lainnya, seperti kayak dia sampai lembur setiap malam, kemudian Sabtu Minggu tetap ada lembur juga, jadi banyak banget. Nah, kalau misal dari Kak Viola nih, dari kesekretariatan, kira-kira hampir sama kayak Kak Konita atau gimana nih? Silakan, Kak. Oke, mungkin nambahin dikit. Jadi sebenarnya jam masuk dan jam pulangnya itu, masuknya itu dari jam maksimal jam 7:30. Nah, kalau untuk pulangnya itu startnya dari jam 4:30 gitu. Jadi jam kerjanya itu dari jam 7:30 sampai jam 4:30. Nah, cuman kan di setiap kementerian tuh rata-rata ada yang namanya flexi time. Jadi fleksibel lah waktunya. Nah, itu bisa mundur sampai setengah jam gitu. Terus kalau untuk waktu puasa itu pulangnya jam 3. Ya, jam 3. Tapi jam masuknya tetap sama gitu sih, mungkin yang bedain hari biasa sama kalau lagi puasa. Nah, cuman karena lagi pandemi kayak gini kan jadinya banyak WFO WFH ya, jadinya absensinya lewat online gitu kan. Nah, kebanyakan jadi itulah karena pandemi ini jadi berangkat ke kantor atau enggaknya lebih fleksibel aja gitu. Nah, cuman karena waktunya lebih fleksibel ini, jadi kadang kalau rapat suka malam-malam atau ngambil di hari libur, karena kalau pandemi kayak gini, WFH sama WFO kayak gini tuh bener kayak nggak ada batas waktu gitu, jadi kadang bisa rapat setelah maghrib atau rapat setelah isya atau rapatnya hari Sabtu kayak gitu sih. Terus kalau beban kerjanya sendiri, kalau di Setmen lumayan berat sih. Soalnya kan kalau di Setmen ngurusin anggaran semua satu kementerian. Kayak gitu sih. Jadi ya apalagi kalau misalkan lagi kayak gini, lagi ada pemulihan ekonomi, lagi ada pemotongan anggaran kayak gitu, yang pusing juga Setmen. Kayak gitu sih. Berat sih. Berat. Cuman dibawa enjoy aja karena orang-orangnya juga seru gitu. Oke, katanya berat kalau misal di sekretariat ya, karena ngurusin satu kementerian, itu yang ngurusin anggarannya ya kayak intinya itu kayak otaknya keuangan dari Kementerian Parekraf ya ada di situ gitu ya, Kak. Nah, tapi kalau misal tadi Kak Viola bilang bebannya cukup berat, tapi kalau misal berat tapi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya kan akan membantu ya. Kalau misal di Kak Viola sendiri di sekretariat itu ada relasi nggak antara apa yang dipelajari Kak Viola dulu di KBN kemudian di dunia kerja? Ada sih, karena sejauh ini kan aku di penganggaran ya. Nah, kita kan ada tuh dan pelajaran
apa sih yang perkenalan anggaran apa ya namanya ya, PAN, ada PAN, terus Iya, ada perencanaan pelaksanaan anggaran. ada perencanaan anggaran, ada pelaksanaan anggaran, terus ada di semester terakhir tuh ada monitoring dan evaluasi anggaran kan. Nah, itu sedikit banyak sangkut pautnya sama apa yang aku kerjain sekarang. Terus sama dana desa, nah itu juga ada sangkut pautnya juga sama yang aku kerjain kan, dana alokasi khusus. Itu sih emang sebenarnya ada sangkut pautnya. Terus di sekretariat kementerian itu juga di biro keuangannya ada bagian perbendaharaannya juga. Nah itu juga relate juga gitu. Oke, berarti kalau misal dari jurusan KBN nih di sekretariatan Kementerian Parekraf nih bener-bener kepake ya, karena ngurusin tentang anggaran segala macam. Iya, kepake banget. Jadi bisa masuk di penganggaran, bisa juga masuk di perbendaharaannya gitu. Nah, kayak angkatan aku kan 2 orang masuk ke Biro Perencanaan dan Keuangan, satunya di Perben, satunya di penganggaran gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kak Konita gimana nih, Kak? Kalau Kak Konita kan datangnya dari akuntansi ya. Akuntansi. Kayaknya di deputi juga ngurusin anggaran juga ya. Enggak, jadi di penempatanku tuh namanya bagian perencanaan dan keuangan tuh. Yang anggaran itu di perencanaan. Nah, kebetulan aku penempatannya di keuangan. Nah, kalau dari apa yang kita pelajarin itu pasti ada sih, pasti ada. Cuman untuk diaplikasikan secara sama persis gitu tuh enggak juga. Maksudnya tuh kayak misalnya kita belajar apa nih? Dulu tuh ada ini apa sih namanya? PPKN tuh apa sih? Yang PPKN terus hukum keuangan negara gitu. Pengenalan keuangan negara. Nah, keuangan negara gitu kan kita dapat garis besarnya gimana sih pengelolaan keuangan negara dan sebagainya. Karena kan kita tuh, aku tuh berarti hitungannya sebagai unit terkecil di bawahnya Vio kan yang untuk nyusun ke sedeputi gitu. Nah, itu tuh ya kita harus paham dulu garis besarnya itu sebenarnya kita ngapain, kayak hal-hal kayak DIPA, terus kayak nanti POK-nya, RAB dan sebagainya. Nah, terus juga kayak pajak juga kepake misalnya verifikasi berkas nih, ada pengadaan misalnya ada meeting di suatu hotel. Nah, hotel itu kena pajak berapa, kena pajak apa gitu tuh kita sesuaiin lagi sama peraturan-peraturan Kementerian Keuangan gitu sih. Jadi lebih ke garis besarnya dan beberapa poin tertentu lah gitu. Cuman nggak kalau sama persis yang kayak jurnal-jurnal gitu tuh enggak. Kalau yang jurnal-jurnal, kecuali buat yang ada di sebentar. Oh iya, yang kan ada tuh yang ngurusin laporan keuangan. Nah, tiap deputi kan ada tuh yang bertanggung jawab atas laporan keuangan deputi itu sendiri. Nah, itu pasti ada ilmu akumnya sangat berguna sekali. Oke, tapi kalau misalnya kita dengar tadi secara garis besar memang ilmu yang berkaitan tentang keuangan negara itu pasti dipakainya ya kakak, karena berhubungannya dengan emang keuangan negara di tempat ini juga di bagian keuangan gitu. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih ngomongin tentang Kemenparekraf, kalau misalnya kita boleh flashback ke 1 tahun yang lalu nih, kenapa sih Kak Konita sama Kak Viola ini bisa menempatkan Kemenparekraf jadi salah satu prioritas, atau mungkin jangan-jangan nggak nempatin Kemenparekraf jadi salah satu prioritasnya? Silakan Kak Konita dulu. Siapa aku nih? Oh, oke. Kenapa ya? Dulu kan, ini sambil cerita aja nggak apa-apa ya? Kan Boleh. Dulu Kemenq itu tahun akhir-akhir waktu aku mau pemilihan kan nggak buka kan? Sebenarnya nggak buka untuk akuntansi. Dulu awalnya gitu. Makanya kita waktu ada survei tahap 1, tahap 2 gitu, 2 kali kalau nggak salah di akuntansi, kalau nggak tahu kalau di KBN. Nah, di akuntansi itu udah nggak ada Kemenq sebagai pilihan. Seingatku nggak ada Kemenq sebagai pilihan. Kemudian aku tuh sebenarnya pengen ada salah satu kementerian yang pengen cuman nggak masuk dalam pilihan 53 KLP itu yang jadi pilihan. Akhirnya aku cari-cari lagi, salah satu alasan utama yang jadi pertimbangan adalah terkait tempat sebenarnya. Jadi dari hasil apa ya waktu itu MGTPS ya atau apa gitu kan ada cerita-cerita ini penempatan kuotanya berapa, ditempatin di mana, formasinya apa dan sebagainya. Ya, kalau nggak salah kan. Oh iya, KLFest ya, KLP Fest, ada festival gitu. Terus dari penempatan proyek itu pertimbangan yang aku utamain adalah di mana KLP yang formasinya akuntansi 1, terus
formasi akuntansi, terus terkait tempat penempatan juga, apakah dia di Jakarta, apakah dia di daerah yang unit vertikalnya di daerah dan sebagainya. Nah, akhirnya ya itu aku nyari yang Jakarta, terus yang ngeklik itu sebenarnya Parekraf, Kemenkes, Kominfo. Tapi aku juga kepikiran pengen dekat karena aku rumahnya Magelang, kepikiran tuh pengen Jogja atau Semarang. Akhirnya waktu itu aku dari pertama kali survei itu selalu milih Parekraf, Jogja, sama satunya lagi Sleman kalau nggak salah. Nah, kenapa nggak Kominfo sama Kemenkes? Waktu itu Kominfo itu cuman pusat semua, Kominfo sama Kemenkes itu pusat semua nawarinya, terus cuma dikit tapi kuotanya kayaknya cuma dikit. Terus setelah melihat range nilaiku, ya aku agak mundur. Nah, sedangkan Kemenparekraf itu lumayan, itu ada pusat dan cuma 4 yang di daerah, dan diambilnya 26 kalau nggak salah. 26. Akhirnya ya udah aku dari pertama kali survei aku milih Parekraf, terus Jogja sama Sleman. Akhirnya waktu pemilihan akhir, waktu Kemenkyu itu buka, teman-teman pada ragu kan, teman-teman pada beberapa akhirnya yang pada milih Kemenkyu, terus aku kayak aduh nggak berani deh kalau takutnya di luar Jawa, itu lagi kan pertimbangan utamaku, masih pengen deket sama tempat rumah gitu. Terus akhirnya aku milih Kemenkes sama Jogja gitu, akhirnya di Parekraf, begitulah dramanya. Jadi dapat di pilihan prioritas pertama langsung gitu ya Kak? Iya, alhamdulillah. Gimana rasanya waktu itu pas buka pengumuman, gue masuknya prioritas pertama cuy, woy. Gimana tuh rasanya? Seneng banget ya pasti ya? Sejujurnya itu kan nggak expect ya, kadang stand itu pengumuman kan waktunya kita nggak expect kan, kayak waktunya kapan, terus tiba-tiba itu tuh malam, inget banget aku tuh. Jam habis Isya apa habis maghrib ya, aku lupa, pokoknya malam aja. Nah, aku kan kebetulan di rumah. Nah, rumahku tuh kalau ini TMI banget, rumahku tuh di Kaliangkrik, sinyal tuh agak gitulah. Nah, terus di grup temenku tuh pada rame, ini ngapain anak-anak udah ngomong gitu. Terus temenku ada nge-share itu file lama kan dulunya, terus alhamdulillah temenku tuh udah nelpon duluan, dapat di Kemenparekraf pilihan 1 gitu, dia sambil ngabarin aku di sini gitu. Terus ya udah itu kayak ya Allah, di Kemenparekraf. Satu sisi sebenarnya ada kayak seneng nggak nyangka, terus satu sisi kayak Kemenkyu ternyata nerima gitu. Ada rasa itu nggak sih waktu itu aku sempat rasa gitu, Kemenkyu ternyata nerima. Karena sebenarnya kayak nggak milih Kemenkeu dulu ya? Awalnya gitu. Awalnya gitu. Awalnya kepikiran kayak kenapa nggak milih Kemenkyu ya? Maksudnya kayak kita tuh anak stan kan, pasti kayak rumahnya tuh ya Kemenkyu pada saat itu. Iya, benar. Terus tapi aku juga senang kayak Kemenparekraf pilihan 1ku akhirnya terdapat gitu. Karena sebelumnya aku agak nggak pede sebenarnya dengan nilaiku, dan ketika survei itu kan aku di bawah-bawah gitu loh. Oh, ternyata mungkin yang atas-atas tuh pada pindah ke Kemenkyu. Jadi kayak alhamdulillah ya Allah gitu, hanya di Kemenparekraf dan di penempatan di Jakarta sesuai dengan apa yang pilih. Senang, alhamdulillah banget. Waktu itu pas pengumuman langsung sujud syukur, loncat-loncat atau teriak-teriak gitu enggak? Aku seneng sih, excited waktu itu di kamar, tapi aku karena udah malam kan di rumah tuh pada udah sepi gitu. Oh, berarti nggak teriak-teriak ya? Nggak, aku nggak sampai teriak, tapi seneng banget sih waktu itu. Oke. Aku curiga nih Kak Viola kayaknya teriak-teriak, atau mungkin pas ngebuka pengumuman langsung nari gitu kan? Kan anak Sapnus tuh dulu tuh. Kali aja langsung ekspresinya gitu. Gimana Kak Vio? Dulu. Bisa tuh Viola mungkin teriak-teriak tuh. Kayaknya sih gambarannya teriak-teriak nih. Oh enggak. Kalau misal Kak Vio gimana? Gimana? Iya, kalau Kak Vio silakan. Lanjut. Aku tuh tahun lalu sebenarnya sama kayak Koni gitu. Aku tuh gara-gara dikasih tahu kalau Kementerian Keuangan terimanya sedikit, jadi aku lebih fokus ke non Kementerian Keuangan daripada sama Kementerian Keuangannya gitu. Jadi aku dulu pertama tuh sebenarnya karena mamaku tuh nggak mau aku jauh-jauh, karena pertama aku anak pertama, kedua aku tuh anak cewek satu-satunya gitu. Jadi mama aku mikirnya nggak lah, janganlah jauh-jauh gitu kan. Sedangkan kalau misalkan anak KBN masuk ke Kementerian Keuangan itu kan 99% chance-nya tuh adalah masuk ke DJPB kan. Dan DJPB itu jarang banget ada yang pertama penempatan langsung di Jawa gitu. Terus aku kayak mikir, aduh gimana nih gitu kan. Terus kedua adalah yaitu karena tiba-tiba Kemenkyu memberikan pengumuman yang mengejutkan kalau katanya Kemenkyu nggak menerima anak stan sama sekali gitu. Iya, terus akhirnya ya udahlah kan udah minder duluan kan. Terus
dari angkatan sendiri kan bikin itu yang perankingan paralel itu ya, bikin perankingan itu, dan sebenarnya posisiku juga nggak bawah-bawah banget, tapi nggak yang posisi menguntungkan juga gitu. Jadinya kan ya gimana, ini biasanya yang tengah-tengah nih yang terombang-ambing gitu. Terus akhirnya mulai tuh fokus nyari kementerian lain yang mungkin prospeknya bagus lah gitu. Mulai tanya-tanya sama cutting gitu. Terus kebetulan tertarik itu sama PPATK, terus Kementerian Pariwisata sama Kominfo. Pertamanya tertariknya itu. Nah, terus waktu angkatanku bikin survei, jadi ada survei angkatan sendiri kan, bukan yang survei dari Biro SDM, ada survei yang angkatan sendiri, itu yang milih PPATK justru rankingnya yang 10 besar, dan PPATK cuma nerima sedikit doang gitu kan. Terus aku udah, ya udahlah ya, ikhlas aja dah, silanglah dia dari, akhirnya udah aku silang tuh PPATK dari disku karena ya sadar diri. Terus ngelihat di Kemenpar, akhirnya Kemenpar naik jadi pilihan pertama kan. Terus ngelihat posisiku di survei itu di Kemenpar tuh aku masih peringkat atas-atas, dan waktu itu dibilanginnya cuma 6 orang. Kalau nggak salah kuota KBN itu cuma 6 orang gitu, dan posisiku masih aman lah gitu, masih di 6 teratas tuh masih bisa gitu. Terus ya udah akhirnya ya udah deh, tetap aja Kemenpar pilihan pertama gitu. Terus aku ngelihat di kedua sama ketiga tuh posisiku Kominfo di peringkat kedua itu masih yang di tengah-tengah lah gitu, masih yang ya udah gitu. Terus kalau pilihan ketiga mah sebenarnya ikhlas-ikhlasan aja sih, peringkat ketiga juga kayaknya nggak bisa diharapin gitu kan. Akhirnya ya udah aku fokus aja di pilihan pertama. Terus aku sampai akhirnya nanya-nanya lah plus minusnya apa gini-gininya. Terus akhirnya ya udahlah tetap waktu surveinya Biro SDMO aku akhirnya pilihnya pilihan pertama Kemenparekraf, cuman pilihan keduanya Kominfo, pilihan ketiganya aku lupa deh aku pilihnya apa. Yang jelas kedua teratas itu Kemenpar sama Kominfo itu. Nah terus waktu pengumuman, sebenarnya aku juga nggak tahu kalau hari itu tuh ada pengumuman. Jadi aku tuh taunya kalau pengumuman karena HP-ku udah ramai. Jadi udah pada Vio selamat ya Mbak Vio selamat ya gitu. Terus saya kayak ini pada nyelamatin kenapa dah gitu. Terus ternyata penempatan. Kayak gitu sih. Ya seneng aku langsung teriak-teriak ya ampun aku dapat Kemenpar gitu. Heboh satu rumah. Dapat prioritas pertama. Harus ditanyain lah itu. Jadi kalau Kemenpar di mana nanti kerjanya gitu? Ya di Jakarta, ya ampun alhamdulillah gitu. Jadi orang-orang rumahku lebih alhamdulillah karena aku di Jakarta sih, bukan karena aku dapat Kemenpar. Oh iya. Oke, ini kayaknya perlu di-highlight nih, dari Kak Konita sama Kak Viola ini kayaknya sangat memperhatikan penempatan daerahnya ya, lebih memperhatikan daerahnya daripada kementerian apa yang bakal dapat gitu. Emangnya seprioritas itukah daerah tempat kakak-kakak ini bekerja ketika kakak ini menentukan pilihan? Jadi kalau misal boleh disebutin tiga kriteria apa sih yang membuat kakak-kakak ini punya pilihan yang tadi 1, 2, 3 itu? Yang pertama pasti tentang tempat kerjanya, di mananya gitu. Terus yang kedua, ketiga apa nih? Dari Kak Vio dulu deh. Oke, kalau aku itu pertama tempat, karena ya emang orang tua aku mintanya gitu. Yang kedua tuh sebenarnya aku ngelihat di situ banyak nggak sih lulusan anak STAN-nya gitu. Terus yang ketiga aku ngelihat di lingkungan kerjanya kayak gimana gitu. Nah kebetulan karena di Kemenparekraf itu pertama kalau buat KBN itu kan auto pusat. Cuman kalau nggak salah dulu yang akuntansi itu ada yang harusnya ke daerah. Cuman karena yang ditaruh di Kemenparekraf itu ternyata nggak sesuai sama kuota, akhirnya kita ber-14 yang akun dan yang KBN akhirnya ditaruh di pusat semua gitu. Cuman kan emang dari awal anak KBN itu auto pusat kalau masuk Kemenparekraf. Terus kedua
ada cutting atas persis kan, ada 3 orang. Nah, aku udah nanya-nanya juga sama mereka, anak stan tuh gimana sih dianggapnya kalau di sana gitu loh. Apakah dikucilkan atau ya sama aja kayak pegawai lainnya atau justru diunggul-unggulkan gitu kan. Terus yang ketiga aku juga nanya lingkungan kerjanya kayak gimana di sana, pegawainya kayak gimana, terus apakah jenjang bukan jenjang umurnya sih, perbedaan umurnya itu jauh atau deket-deket gitu. Terus itu sih kemarin aku tanya-tanya lah itu plus minusnya apa sama kakak tingkat yang udah penempatan di Kemenpar. Nah terus dapatlah itu kalau buat lingkungan kerjanya sendiri sebenarnya di Kemenpar itu lingkungan kerjanya santai orangnya juga seru-seru maksudnya buat setara pegawai yang umurnya di atas 40 tahun gitu tuh di Kemenpar bener-bener yang orangnya bener-bener seru gitu loh, yang hobi jalan-jalan gitu nggak yang gimana ya saklek gitu yang kaku gitu enggak gitu. Terus kalau di Kemenpar sendiri itu proporsi pegawai tidak tetapnya itu banyak gitu, dan pegawai tidak tetapnya itu kebanyakan masih muda jadinya emang ya seru aja gitu kerjanya gitu. Kalau di deputi mungkin lebih banyak juga pegawai mudanya daripada di sekretariat kementerian gitu. Karena kan kalau di sekretariat kementerian karena ngurusnya mungkin susah-susah gitu ya, jadinya pegawai seniornya lebih banyak. Oke, siap. Langsung dilempar ke Kak Konita. Aduh, aku jadi grogi nih gara-gara ngeliatin Kak Vio sama Kak Konita. Gimana, Kak? Dari aku lanjutin ya, Mbak Vio. Silakan. Aku dulu benar kata Vio kan, tapi habis jadi formasinya Kemenparekraf itu 26 kan dulu 26. 4 akuntansi itu akan dilempar ke daerah yaitu Medan, Palembang, Bali, Makassar kalau nggak salah ya. Pokoknya 4 di luar Jakarta aja. Itu kayaknya di sekolah tinggi, kalau nggak kalau nggak ya sekolah tinggi, kalau nggak salah di sekolah tinggi pariwisatanya di Politeknik. Nah, waktu itu juga balik lagi yang tadi aku seneng banget keterima di Parekraf, cuman saat ini juga masih boleh kan, aku tuh kayak ambil resiko kan, aku tuh pengen di Jakarta, tapi kenapa aku ambil Parekraf yang ada 4 orang akan dilempar ke daerah gitu. Terus jadi kayak masih agak kepikiran gitu. Terus tapi waktu seiring berjalannya waktu kok yang diterima cuma 14. Jadi kayak aku ya udah kayaknya ini Jakarta deh, kayaknya di Jakarta. Udah ternyata benar waktu dipanggil ke Jakarta si SK-nya itu bilang ya udah di Jakarta semua, pusat semua. Itu yang pertama tadi. Terus yang kaitannya alasan misalnya kira-kira pertimbangannya apa? Yang pertama tentu tempat itu karena aku mikirnya aku pengen lebih gampang pulang sih tepatnya. Dan Jakarta itu kan akses untuk pulangnya ke Magelang yang sekiranya paling gampang lah, intinya paling gampang. Terus yang kedua itu ini personal ini tuh jadi dari tempat tadi kan aku tuh kepilih beberapa tuh yang kemungkinan aku suka tusinya, kayak namanya Kemenpar, terus Kemenkes, Kominfo, itu tiga sama aku tuh suka lagi beberapa ada tapi tuh nggak masuk list. Akhirnya dari 3 itu aku tuh suka bagian apa sih, terus aku mikir Kemenkes, aku nggak suka kayaknya di rumah sakit, atau bukan di rumah sakit, kayaknya bayangan Kemenkes kan di rumah sakit kan, walaupun sebenarnya pekerjaannya enggak, aku sadar itu, cuman kayak satu sisi kayaknya enggak. Terus di Kominfo itu sebenarnya suka Kominfo sama Par, cuman masalahnya di Kominfo itu dulu kayak kalau nggak salah cuma diambil berapa gitu waktu di KLPVS itu, cuma ngambil berapa gitu. Itu yang kedua kan, masalah preferensiku, karena aku kayaknya di tusi Parekraf tuh kayaknya asik gitu bayanginnya. Terus yang ketiga itu kaitannya sama kayak Vio tadi yang lingkungan kerja sih sebenarnya. Waktu itu juga sempat di KLPVS itu, waktu itu siapa ya yang ini, kayaknya Kak Azmil sama siapa gitu kan, Kak Azmil sama Kak Aldi ya, sama Mbak Mayang. Iya, sama Kak Mayang cerita kan waktu di KLPVS itu, cerita macam-macam gitu di ini. Pokoknya itu tuh yang menarik banget, tapi aku lupa apa yang disampaikan, tapi menarik banget. Jadi kalian besok kalau ada kayak gitu, pokoknya kalian harus perhatiin apa yang kalian pengen ya di kementerian apa. Karena itu menarik banget sumpah. Dan sangat promote gitu loh sama kita-kita. Akhirnya ya udah aku mantepin itu di Parekraf. Gitu sih aku pertimbangannya.
sekali mau nambahin lagi. Aldan, sorry, barusan masih ini kupotong ya, Dan. Yang Viola bilang pegawai, benar, pegawainya itu banyak PTT kan, di deputi itu, di deputiku banyak PTT juga, di deputi lain juga banyak. Dan itu memang umurnya tuh yang masih muda-muda gitu loh, dan ya seru itu, dan mereka sangat nge-welcome, apalagi itu tambah bikin seneng lagi sih, sangat nge-welcome sekali. Gitu. Oke, siap. Kalau misal nih kita berbicara, tadi Kak Vio udah nyinggung, sama Kak Kone itu udah nyinggung masalah lingkungan kerja gitu. Kalau misal di Kemenparekraf ini memang atmosfernya itu yang serius, kemudian saklek yang tap. Kalau misalnya kita ngelihat pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan kan memang semuanya kan kayak disiplin dengan IKU lah, apalah itu yang berkaitan dengan kinerja gitu. Kalau misal di Kemenparekraf gimana nih? Dari Mungkin siapa nih? mulai dari Kak Konita dulu deh. Boleh. Kalau kaitannya sama itu kan misalnya kita sebagai PNS kan ada kewajiban tertentu ya, misalnya kayak isi SKP, terus harus ngikutin beberapa aturan tertentu, dan itu wajar lah gitu. Kalau itu wajar karena kita ya udah PNS, kita ngikutin aturan Pan RB harus ngapain gitu. Tapi kaitannya sama fleksibilitas, aku suka sih di Parekraf. Hal-hal kayak seragam, terus kita tuh ada hari yang dibebasin, kalau nggak salah Kamis tuh bebas gitu. Terus Selasa ada yang Nusantara, terus ini. Tapi pada dasarnya ketika diaplikasikan tuh kayak bukan bodo amat sih, lebih ke ya fleksibel, mau pakai apa aja, kayak misalnya Selasa Nusantara, terus Jumat batik, Kamis bebas, Rabu tuh ada seragam tuh lagi dibikin, mau dibikin juga, mau diganti. Kemarin seragamnya coklat kami. Terus Senin hitam putih biasa gitu. Cuman kayak aku ngelihat senior-senior, ngelihat pegawai itu kayak mereka lebih fleksibel, sangat fleksibel gitu loh, dan kayak ya udah yang penting kerja gitu. Tapi yang sopan tapi juga kayak aku suka aja liatinnya kayak beragam gitu, nggak yang saklek gitu sih dari aku. Oke. Berarti Kak Vio nggak jauh beda dong ya sama Kak Konita? Atau mungkin ada cerita tambahan lainnya? Kok, udah aku setuju sama Koni. Oke. Nah, kalau misal boleh dikonfirmasi, boleh nggak? Kalau misal di Kementerian Keuangan itu kan orang-orangnya kita tahu lah. Gambarannya ya seperti lingkungan di STAN gitu. Begitu banyak orang ambisius di sana. Kalau misal di Kemenparekraf ini gimana nih? Apakah sama seperti itu? Atau mungkin Kak Vio aja yang jawab? Maksudnya pegawainya yang ambisius gitu atau gimana? Iya, pegawainya ambisius dengan kinerjanya karena banyak capaian yang ingin dicapai gitu. Enggak juga sih. Kita tuh bener-bener kerja tuh santai banget. Bener-bener yang sesantai itu gitu loh. Kayak aku sukanya di tempat aku adalah kan aku nih ngurusin DAK. DAK itu kan annually, alias setiap tahun itu pasti ada. Jadi ada timeline-nya perencanaan, ada timeline-nya pengalokasian, penyalurannya, belum nanti pertanggungjawabannya kayak gitu. Nah, ada fase di mana kalau lagi perencanaan itu benar-benar seberat itu gitu, beban kerjanya tuh benar-benar setinggi itu, dan aku sukanya atasanku itu bisa benar-benar nyemangatin di grup, kayak semangat ya, kita tuh harus semangat gitu, benar-benar yang tahu kan atasan eselon 3 gitu loh, satu grup kita harus dia nyemangatin gitu loh, dan itu yang nggak aku temuin di kementerian yang yang dimaksudkan begitu ya. Iya gitu. Ditemukan di kementerian dimaksudkan. Mungkin ada, cuman aku tidak menemukan gitu loh. Tapi mungkin ada gitu. Kalau di ini aku sampai kayak terharu sendiri, kayak oh ternyata emang mengayomi itu, benar-benar semua pegawainya tuh kayak dirangkul gitu loh. Oke, berarti friendly ya. Senior sama junior tuh nggak ada jarak sama sekali, bahkan tadi malah dia semangatin, makin seneng lagi. Kalau misal atasannya ganteng lagi, makin seneng lagi, ya kan? Oke Kak, kalau tadi kan ngomongin masalah enjoy pekerjaannya, santai gitu. Sebenarnya kalau misal di Kemenparekraf ini, terutama di kantor kakak masing-masing ini, bisa nggak sih nyalurin hobinya di sana? Atau mungkin emang di kantor tuh ya cuma pure kita kerja gitu, masalah hobi kita urus di luar pekerjaan, atau bisa? Silakan Kak Viola dulu deh. Kalau urusan hobi
Sebenarnya tergantung sama hobinya kita masing-masing kan. Maksudnya kalau kamu hobinya nari kayak gitu, ya susah masa kamu mau nari di kantor gitu kan. Cuman di kantor itu disediakan gym. Jadi kalau misalkan ada yang emang hobinya olahraga bisa nge-gym di bawah. Terus kalau misalkan kamu hobinya fotografi bisa banget nyalurin hobinya karena kita sering ada kunjungan-kunjungan kerja ke tempat-tempat pariwisata kan dan ya bisa nyalurin hobi dengan foto-foto di sana gitu. Kalau ya sebenarnya tergantung sama hobi kita masing-masing sih. Oke, siap. Kak Konita, ada yang mau ditambahin nggak nih masalah hobi di kantor? Aku nambahin dikit deh, punya Viola. Benar kata Viola itu tergantung masing-masing sih, tergantung hobinya masing-masing dan tergantung sama diri pribadi apakah mau bersosialisasi lebih untuk nyari hobi-hobi tersebut. Kalau di bagianku itu seniorku sering tuh misalnya tiba-tiba futsal terus basket sama kadang mereka ada grup kayaknya sama Pak Menteri juga yang memang suka basketan dan sebagainya gitu. Oh kebetulan ini TMI juga. Aku tuh kan kantorku itu beda tuh sama kantor Viola. Viola itu kan kantornya di kantor utama Parekraf tuh di GSP. GSP itu Monas Medan mana? Aku lupa. Medan Merdeka Barat ya? Medan Merdeka Barat. Nah, kebetulan aku tuh penempatan D4 kan aku namanya D4 investasi industri itu bukan numpang bahasanya. Kantorku itu di BUMN. Justru kantorku di BUMN. Terus mau nambahin yang tadi juga tuh yang lingkungan kerja. Aku juga kaget waktu datang. Aku tuh selantai sama eselon 1, bayangin. Eselon 1 loh selantai. Dan sering papasan juga kayak ya ampun eselon 1 gitu. Terus bener kata Viola, dulu almarhum atasanku eselon 3 itu di grup tuh juga sangat ya Allah enjoy banget kayak sangat baik gitu loh kayak yang wow sangat tidak seperti birokrasinya tuh nggak terlalu ini eselon 3, ini eselon 4, ini kamu pelaksana, kamu anak CPNS gitu tuh nggak terlalu yang kaku gitu loh. Iya, aku yang masih amazed tuh itu sih karena sering lihat eselon 1-nya sebenarnya kita sekantor sama eselon 1, sedangkan dulu aku tuh PKL di Kemenkyu karena mungkin Kemenkyu kan kantornya banyak ya ini bukan mendiskreditkan gimana tapi kantornya Kemenkyu banyak dan memang birokrasinya keren sekali sih Kemenkyu. Jadi eselon 3 kan kayak tinggi banget gitu kan di Kemenkyu, wah banget sih memang Kemenkyu. Gitu. Jadi balik lagi ke hobi ya. Balik lagi ke hobi itu tergantung masing-masing bener sih. Oke, siap. Nih kalau misal kita tadi Kak Konita nyinggung masalah tempat kerja itu kan, nyebut masalah gedung. Kalau misal Kak Viola tuh di gedung ini ya, di gedung Sabta Pesona itu ya yang terkenal itu. Oh iya. Berarti kalau misal kita berbicara gaya hidup, biaya hidup gitu, ya nggak jauh beda sama kehidupan kita di Bintaro ya? Iya, sebenarnya sama aja kok. Tergantung irit atau enggak. Karena di Jakarta banyak sekali godaan. Yes, benar sekali Jakarta. Tergantung kita bisa memanajemen biaya kita atau enggak gitu ya. Karena di Jakarta banyak banget fasilitas yang memanjakan. Oke. Kalau misal Kak Viola sendiri sampai hari ini biaya hidup gimana nih Kak mengatur keuangannya? Pertama ya living itu kos dan lain-lain. Kalau kos itu sebenarnya nggak jauh beda sama di Bintaro. Kosnya itu sekitar 1,5 yang kamar mandi dalam dan pakai AC sampai ada yang berjuta-juta sampai 3 juta dan 4 juta. Cuman 1,5 AC dan kamar mandi dalam itu benar-benar udah cukup banget lah ya buat kita gitu kan. Gitu. Terus kalau untuk makan ini sebenarnya terbantu banget sama ada promo-promo kalau misalkan kayak Shopee Food gitu-gitu kan banyak banget tuh promo dan itu benar-benar terbantu banget jadi hidupku tiap hari bergantung dengan Shopee Food. Terus itu pun aku masih bisa nabung dan masih bisa gimana ya nggak foya-foya sih menikmati hasil bekerja kerasku gitu dan masih bisa nabung juga cukup lah gitu buat nabungnya. Padahal maksudnya kan kita masih CPNS kan gajinya belum full jadinya
cukup kok, tapi masih sisa. Masih Kecuali tiap hari makannya steak gitu, makannya yang di atas 50.000 baru. Lebih hemat lagi kalau misal WFH-nya dari rumah ya, Kak? Sebenarnya kalau WFH di kos itu malah biaya hidupnya membengkak kan, karena kalau di kantor tuh kadang suka ada makan bersama ya kan. Biasanya kalau di kantor tuh suka ada makan bersama, suka ada cemilan-cemilan gitu. Ada yang bawa makanan dan sebagainya. Ada yang bawa makanan. Kalau di kosan kan sendiri. Iya. Oke, siap. Kalau dari Kak Konita gimana, Kak? Sama sih aku juga benar, kalau kosan mungkin sedikit lebih mahal ya dari Bintaro dikit, apalagi Jakarta Pusat ya kalau kita mengambilnya Jakarta Pusat. Tapi kalau masalah biaya yang lain selain kosan kayak misalnya biaya makan dan sebagainya, itu menurutku tergantung masing-masing juga. Kalau emang mau boros ya sangat bisa sekali di Jakarta gitu kalau mau boros. Tapi kalau mau ngirit juga bisa, kayak yang tadi Viola bilang, banyak promo-promo. Kalau enggak, memang warteg juga banyak gitu. Jadi tergantung, balik lagi ke manajemen diri masing-masing. Benar kata Viola, masih bisa nabung kok, walaupun kita masih CPNS dengan THP kita. Gitu. Oke, siap. Masih bisa nabung, teman-teman. Jadi tenang aja, walaupun kerjanya di Jakarta, masih tetap bisa ikutin gaya hidup teman-teman kantor, dan masih bisa nabung. Wah, ini paling penting sih buat anak-anak umuran kita ya, 20-an gitu. Terus kayak tadi kan Kak Konita sama Kak Viola juga sempat nyinggung nih masalah fasilitas di kantor gitu kan. Tadi dibilang ada gym gitu. Kalau misal di kantor tuh selain gym dan fasilitas selain gym itu ada nggak? Kayak mungkin kalau misal Kak Viola sama Kak Konita kan ngekos ya. Tapi kalau misal di Kemenparekraf ini sebenarnya ada rumah dinas gitu nggak? Kalau misal di Kementerian Keuangan kan ada ya. Kalau di Kementerian Kakak, silakan Kak Konita dulu. Coba jawab ya. Tapi kalau rumah dinas aku kurang ngerti ada atau enggak. Cuman kalau masalah fasilitas, karena aku di BUMN, jadi aku nggak tahu fasilitas apa yang ada di Parekraf. Aku balikin ke Viola deh. Tapi aku kan jarang banget tuh ke GSP. Jarang lah hitungannya, paling masih bisa dihitung jari kalau untuk sekarang. Dan itu gedungnya aku suka sih, keren gitu loh. Di bawah tuh kayak ada penampilan apa gitu nggak sih, Vi? Yang suka live music gitu. Terus di bawah juga kita dulu belum sempat ke kantin ya, aku nggak tahu tuh, mereka juga sempat ke kantin. Terus kayaknya keren sih di Parekrafnya, cuman lebih detailnya ke Viola di GSP-nya. Kalau di BUMN ya aku belum sempat jalan-jalan sih di gedung BUMN-nya, cuman fasilitasnya apa, cuman itu fasilitas punya BUMN yang kalau suka ditampilin di lift, TV lift gitu kayaknya mewah banget kalau BUMN, cuman nggak ngerti kita bisa masuk atau enggak, soalnya beda kartu kan. Oke. Nah, kalau misal dari Kak Viola nih katanya lebih seru nih karena kerjanya di gedung utama. Apa benar begitu kah? Masih di mute, Kak? Iya. Nah, sebenarnya kalau dibilang seru sih seru. Kalau fasilitasnya sendiri, selain gym ya, ada kantin di lantai bawah, ada poliklinik juga kalau misalkan ada yang sakit. Terus ada kafe juga di lantai 3. Itu kafenya isinya roti terus ada kopi-kopi gitu. Terus ada supermarket juga di lantai 1. Terus di lantai 2 itu juga ada kopi Nusantara juga, dan kopi Nusantara itu gratis by the way. Jadi ada booth isinya jual kopi gitu, dan itu gratis setiap hari Rabu dan Jumat kalau nggak salah, atau Selasa dan Jumat gitu. Cuman aku belum pernah coba, cuman kata orang-orang enak gitu. Dan di lantai 2 itu setiap hari ada live music, tapi live musicnya bukan live music yang band gitu, tapi kesenian daerah. Jadi misalkan ada yang ada yang pakai gamelan nyanyi Jawa, atau gamelan nyanyian Bali gitu, lagu Bali kayak gitu. Terus atau ada yang main kecapi, atau ada yang main alat musik daerah gitu sambil menyanyikan lagu daerah kayak gitu sih live musiknya lebih ke live musik daerah gitu setiap hari. Dan temanya ganti-ganti, jadi kadang Senin Aceh, Selasa Jawa, Rabu Kalimantan, dan itu mereka pakai kostum daerah juga gitu. Jadi pakai kostum Dayak, pakai kostum Papua juga gitu. Aku kayak pernah gitu. tuh yang masuk tuh waktu itu ini, Vi,
angklung. Jadi kan waktu itu mau vaksin atau mau ngapain ya? Aku lupa deh. Ngapain ya aku ke GSP itu? Kan mau turun ke lantai basement kan, bawah. Lantai Lantai basement. 1. Waktu masuk tuh kayak, nah ini live music. Terus aku lihat dulu dong, karena emang maksudnya kadang unik juga gitu. Waktu itu angklung, aku ingat banget. Bagus. Aku tidak bisa menikmati tiap hari. Dan Wow. itu letak live musicnya itu bareng sama letak si kopi Nusantaranya itu. Oke, ini Dan menarik itu ada di banget lobby. sih. Oke, ini menarik banget sih. Dan aku baru tahu, jujur aku baru tahu. Jadi kalau misal, apalagi buat anak seni, Kak Vio juga anak seni, itu ya ampun, itu gila, keren banget, Kak. Kantornya ada semenarik itu gitu. Dan hiburannya banyak banget. Apalagi tadi pas Kak Vio bilang gratis kan, wah langsung telingaku akan saya dengarkan dan buka dengan sangat hati-hati ya. Iya, jadi di kantor tuh ada 3 kopi BTW. Ada kopi Nusantara Dan gratis, ada kopinya Core Primark itu di supermarket, ada kopinya Roti O itu di kafe di lantai 3. Ada 3 kopi. Jadi kalau bosan bisa ganti-ganti. Oke. Wah, itu seru banget sih. Ada live musiknya musik-musik etnis lagi. Wah, keren banget. Ini teman-teman yang mau masuk Kemenparekraf nih, boleh banget kalau misal masuk Kemenparekraf karena pengen dengerin live musik kan. Oke, Kak. Tadi kita udah dengerin yang seru-seru nih. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kayaknya lebih seru gitu ya. Kalau kita bakal bahas yang lebih seru, karena kalau misal Kemenparekraf itu kabar-kabarnya tuh Kemenparekraf tuh adalah kementerian yang sering dan banyak perjadiannya gitu. Kabarnya sebegitu, perjadian ke ke objek wisata mana, ke keliling Indonesia lah. Kan kalau misal kita sebagai calon lulusan PK Instan kan tergambar seperti itu kan jadi tergiur ya. Kita sering pergi ke Wakatobi atau mungkin ke Bali atau mungkin kemarin saya kalau nggak salah yang ngelihat tweetnya Kak Viola itu, wah aku nggak jadi ikut ke Bali. Itu apakah itu perjalanan dinas? Jadi mohon dikonfirmasi ini beneran Kemenparekraf banyak perjalanan seperti ini atau gimana? Terserah siapa yang mau jawab duluan. Oke, Kak Vio dulu ya. Vio boleh. Oh, ini aku kan Sekalian nunjuk Koni nih. Oh. Oke, terserah. Oke, Kak Vio dulu. Oke, kalau banyak perjadinya atau enggak, kalau di setama itu so-so sih sebenarnya, ya banyak ya enggak gitu. Kalau di deputi emang lebih banyak banget ya kalau di deputi ya. Cuman kalau di setmen kan kita itu perjadinya pasti dalam rangka kunjungan kerja atau monitoring ke daerah, monitoring perkembangan pembangunan kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Jadi ya perjadinya ada, ya dibilang banyak, aku sejauh ini sih 2 kali. Terus ya habis itu PPKM kan. Jadi nggak bisa kemana-mana juga habis itu. Kan mungkin kalau yang di deputi lebih banyak sih. Kan karena mereka juga tusinya kayak event gitu kan, tusinya bener-bener ngurusin event gitu. Jadi ada event dimanapun tuh pasti anak event harus standby di sana gitu. Mau eventnya kayak Prambanan Jazz lah, atau yang kayak PON lah, atau yang kayak yang MotoGP di Mandalika lah, kayak gitu. Kan emang mereka tusinya buat memantau event-event yang ada gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Vio tadi bilang baru 2 kali perjadin. Itu 2 kalinya kemana tuh, Kak? Yang pertama ke Jogja, yang kedua itu muter ke Sulawesi Tenggara, muter ke Konawe, Wakatobi, Kendari. Oke, Konawe, Wakatobi, Kendari. Oke, itu cukup menjawab ya teman-teman. Jadi ada sih, karena emang Kemenparekraf itu kan membawahi pariwisata di Indonesia gitu ya. Jadi tadi Kak Vio ada di bagian yang emang suka sering memonitoring begitu, sering melakukan pemantauan gitu ya Kak. Nah kalau misal dari Kak Konita gimana nih? Tadi katanya Kak Vio lebih banyak perjadiannya nih kalau di deputinya Kak Konita.
Silakan Kak, dikonfirmasi. Sejujurnya benar sih, di deputi itu kan ada 7 deputi tuh. 7 deputi kan teknis, misalnya kayak pengelolaan destinasi dan infrastruktur ya, mereka teknisnya ke arah sana tusinya, ke mereka yang pergi-pergi ke destinasi wisatanya. Terus kayak event, benar banget yang disebutin Viola, event itu sangat wow sekali. Misalnya kayak yang tadi kan ngadain event-event di tempat-tempat, kalau kalian dengar beberapa yang dia collab sama Kemenpar, itu mesti dari deputi event. Pemasaran juga dia bisa ada yang sampai luar negeri kalau nggak salah. Nah, kebetulan di deputi itu kan industri investasi, jadi tusiku itu kaitannya sama pengembangan industrinya, percepatan investasi buat pelaku usaha wisata dan aircraft, sama kalian pernah dengar hak kekayaan intelektual, itu juga sebelumnya ada di kami, tapi pindah ke deputi aircraft sekarang. Jadi sertifikasi juga, kalau kalian sempat lihat CHSE gitu, kata-kata CHSE itu sertifikasi yang yang ngurusin di deputi kita. Sama satu lagi itu yang kaitannya sama permodalan gitu. Jadi kita yang sosialisasi dan iniin permodalan. Nah, terjadinya iya benar di teknis itu lebih banyak di teknis. Tapi karena kayak misalnya Viola sama aku kan letaknya itu di sekretariat ya sebenarnya. Aku di sekretariat deputi, dia di sekretariat utama, dan itu tuh adalah pelayanan ke direktorat kan, bukan langsung ke pelaku usaha wisata. Nah, tapi di kita itu ada yang Monef itu juga benar monitoring evaluasi, makanya kita sering kadang ikut ke acaranya teknis. Dan itu untungnya kita di sekretariat itu kita bisa ikut, misalnya aku di deputi kan, di sekretariat deputi, kita punya 4 teknis, 4 direktorat teknis. Nah, kita itu bisa ngikut ke 4-4-nya. Kalau kamu cuma di teknis, misalnya teknik industri, ya kamu ngikut kegiatan industri tok. Kalau kamu di teknis apa, ikut yang kegiatan itu tok gitu. Tapi karena aku di sekretariat, bisa ngikut itu fleksibel tergantung ya tergantung kegiatannya, sama nanti ganti-gantian kan sama anak-anak review gitu, apakah anggarannya ada gitu. Dan selama ini sebelum PPKM sih, kalau PPKM dan pemotongan anggaran kan emang jadi udah nggak ada kegiatan kan, emang nggak ada perjadian, nggak ada kegiatan, dan nggak ada Monef. Tapi sebelum PPKM kemarin itu, aku juga sempat pergi sih, alhamdulillah, main gitu, dibolehin. Awalnya anak baru nih kayaknya nggak akan pergi-pergi deh, tapi ternyata dibolehin gitu. Oke, ini kayaknya seru banget ya, pergi-pergi gitu kan. Tapi kan perginya kan buat kerja ya, Kak. Iya, buat kerja. Bukan pergi buat liburan juga, teman-teman. Iya. Iya, disclaimer juga sih ini. Disclaimer, iya benar, disclaimer. Ya. Kan orang-orang taunya kalau orang Kemenparekraf tuh kayak liburan doang. Sebenarnya kita bukan itu, kita kerja, cuman kita kerjanya di tempat liburan gitu. Iya, di tempat kebetulan. wisata. Jadi jatuhnya kayak liburan, ya, karena yang didatengin tuh tempat-tempat wisata doang gitu. Yes. Teman-teman yang kementerian lain juga aku yakin pasti sih, mereka juga, tapi kan tergantung beda-beda kan. Misalnya kayak Kemenkes, ya ke rumah sakit lah, atau ke Pemdanya, atau apa, agraria juga, misalnya gitu-gitu kayaknya. Tergantung tusinya masing-masing. Kebetulan Parekraf tusinya itu kaitannya sama pelaku wisata dan ekraf, ya ke sana kita gitu. Oke, kerjanya dari tempat liburan. Menarik banget itu. Menarik sekali. Kayaknya seru banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih seru dari itu nggak sih selama Kak Konita kerja? Lebih seru tuh gimana maksudnya? Lebih seru dari kerja dari tempat liburan gitu. Ada hal yang lebih seru nggak dari itu? Atau mungkin itu yang paling seru ya selama kerja di Kemenparekraf? Aku dulu ya, jawab. Nanti Viola nambahin. Kalau dari aku, adalah waktu penempatannya aku tuh senior dan atasanku itu yang aku bilang tadi, almarhum atasanku itu dulu sangat menyambut dengan baik gitu loh, walaupun aku anak baru terus CPNS apaan sih ini, tapi teman-teman senior itu kayak benar-benar menyambut gitulah. Pokoknya suasananya yang bikin wow, dan termasuk itu perjanjian pertamaku, itu menurutku juga hal yang terseru. Waktu itu aku kapan ya? Pokoknya tuh awal-awal. Nita lagi ospek aja ke Bogor. Mana ada? Oh iya, bener itu sumpah, itu kan aku ceritain sekalian. Itu ngakak banget sih. Hari pertama. Jadi kan kita panggilan itu Februari tanggal 24 ya. Bener kan? Rabu. 23. Aku datang sampai Jakarta itu Selasa, aku belum punya kosan tuh, nginep di kosan tetehku. Terus Rabunya itu aku apa sih namanya kita upacara apa sih kita? Ya penyambutan gitu ya? Iya, sosialisasi penyambutan anak baru gitulah. Yes, itu. Terus
di GSP kan, GSP terus habis siangnya itu akhirnya kan dilepas ke masing-masing unit kerja. Pindahlah, aku jalan ke BUMN kan, diantar ke bagianku, yaitu bagian pelaksanaan anggaran. Gitu. Terus udah tuh ngobrol-ngobrol, dikenalin muter bentar. Terus atasanku bilang, ini tuh kita lagi ada acara di Bogor. Terus kamu mau ikut apa ditinggal aja ya, kayak godain gitu loh, tapi godainnya yang gitu. Akhirnya disuruh, ya udah kamu balik ke kosan dulu, siap-siap ngikut kita ke Bogor. Dan beneran dong, hari itu juga kayak Rabu, Kamis, Jumat aku ngikut ke Bogor. Ke teman-teman kayak, ini ngapain, aku belum kenal siapapun gitu. Tapi alhamdulillahnya itu juga Terus kita di grup heboh semua. Iya. Ya ampun, Koni hari pertama udah ke Bogor, enak banget. Ya, karena aku langsung bilang di grup, aku mau bilang ya waktu itu udah di Bogor gitu, kayak aku belum kenal siapa-siapa, ini aku di Bogor. Gila, hari pertama. Okay. Karena rencananya kita waktu itu mau makan di kantin, terus Koni minta izin akhirnya. Oh my God, Kak Konita mengingkari janji, ikut perjanjian ke Bogor gitu ya. Tapi kayaknya emang bener ya, yang paling seru tuh ketika kerja di tempat liburan itu kayak gitu ya. Yes. Kalau misalnya Kak Konita tuh udah perjadiin kemana aja? Kalau misalnya Kak Viola kan tadi udah bilang ke Jogja sama ke Sulawesi Tenggara tuh. Kalau misalnya Kak Konita? Bogor, terus yang pertama itu, yang selain itu kan Bogor itu yang pertama kali kan, yang berkesan tuh kan aku belum kenal siapa-siapa, literally benar-benar baru, terus diajakin waktu itu tentang arsip, tentang apa gitu, terus aku ngikut sebagai peserta. Udah itu, terus selang berapa lama gitu kan, awalnya emang sebenarnya nggak usah jalan dulu anak baru gitu kan, tapi itu atasanku ngasihin waktu itu akhirnya, karena banyak acara kan teknis, akhirnya aku dibolehin ke Bali. Itu berkesan sekali sih, tiba-tiba perjalanan pertama ke Bali. Itu perjalanan pertama ke Bali bukan dalam rangka study tour bareng sekolah. Kan kalau bareng study tour kan ramean kan. Waktu itu aku ke Bali masa PPKM, dalam artian PPKM kan sepi kan, kayak di jalanan Bali sepi banget. Dan kebetulan aku nyari hotelnya sama partnerku, sama seniorku, pas yang deket pantai. Itu kayak excited banget. Ya gila, perjalanan pertama dapat Bali, alhamdulillah. Itu yang benar-benar kayak, itu sih yang terseru. Tuh, mau di Bali. Oke, ke Bogor sama ke Bali ya. Ada lagi nggak? Ada. Aku sempat ke Medan. Waktu itu nggak sengaja itu ke Medan, itu nggak sengaja. Waktu itu mau buka juga, Vi. Aku kok kayak ini ya, mengkhianati setiap pertemuan kita ya, Vi. Waktu itu mau ke, rencana udah mau buka bersama, atau aku mau ke GSP, persis banget. Terus sorenya aku diiniin sama itu beda fungsi. Aku di keuangan kan, ada senior di perencanaan itu butuh teman, partner untuk ngikut ke Medan. Terus dia nelpon, kamu ada acara nggak? Soalnya yang lain nggak bisa gitu. Terus aku bilang, boleh nggak nemenin? Soalnya butuhnya cewek, karena partner seniorku itu cewek kan, biar sekamar, karena SBM-nya nggak masuk kalau cowok cewek. Terus akhirnya bisa Mbak, oke gitu. Ya udah aku jalan itu. Padahal mau buber, terus itu sama satu lagi ke Kudus. Aku balik 3 itu sih, Bali, Bogor itu yang pertama, Bali, terus Medan. Sama Kudus terakhir sebelum PPKM persis. Oke, itu kayaknya seru banget ya, sampai 2 kali nggak mau ketemuan sama temen Stan, nggak jadi karena tiba-tiba disuruh perjadian. Pengkhianat ulung, memilih perjadian daripada bertemu ke Viola. Kalau aku ya pilih ke sama. Enggak lah, tetap perjadian lah. Pasti pilih perjadian. Oh iya, kita tuh juga sering itu, Pak. Kalau kita tuh perjadian juga sering disuruh mendampingi atasan. Sering banget itu disuruh mendampingi atasan. Oke. Itu kayak seru banget ceritanya. Oke, kita bakal bahas yang lebih seru lagi nih. Ini mau tanya berkaitan dengan gaji gitu ya. Kalau misal boleh tahu, kalau misal di Kemenparekraf itu lulusan PKN STAN tuh kelas jabatannya tuh berapa, Kak? Iya, tahu nggak ini? Aku tahunya itu, makanya kita kan 2C ya. Aku kelas jabatannya lupa di berapa, 6 atau 5? 6 ya. 6 di kita 6. Terus kalau bahasa THP ngomong itu kan tukin kita 80% ya. Kita tuh 80%. Yeah. Baru Tapok juga. Iya. Tapok juga 80%. Sama uang makan. Ini apa namanya yang itu loh,
bahasanya apa sih remunerasi, apa sih itu tukinya itu kita tuh kementerian tuh 80%. Kayak kalau Kemenkyu kan udah 100% tuh. Nah, kita 80%. Terus karena kita CPNS itu tuh ada dapat 80% dari kriteria 80%. Jadi kriteria THP kita tuh ada gaji pokok, dapat gaji pokok 80% karena CPNS. Kemudian ada tunjangan kinerja 80% dari 80% sekementerian. Kemudian ada uang makan 35.000 per hari kerja, sama kalau pandemi ini ada kayaknya ada uang pulsa, tergantung masukin atau enggak gitu. Sama kalau pengelola keuangan tuh ada dapat honor, cuman kalau belum ada SK-nya ya enggak ada. Gitu, sama paling perjadin itu kalau ada gitu. Vio mau namain enggak? Silakan Kak Vio. Sama kok kayak yang disebut Tony. Udah benar. Kalau boleh tahu kenapa tukinnya 80%, Kak? Emang ketetapan dari presiden. Ketetapan. Bukan sih, lebih ke ini nggak sih, Vi? Kemarin kamu dengar ada nggak Polja RB? Jadi kita tuh ada reformasi birokrasi, PAN RB. PAN RB itu kan juga dia tuh penilai kan. Dia tuh menilai kinerja, bagaimana kinerja kementerian. Nah, ini ngepasin pas banget, baru lagi nyusun ini sekarang. Jadi tiap-tiap ada beberapa indikator gitu, aku lupa kemarin baca presentasinya, kayak misalnya hal kayak pelayan publik, terus kayak whistleblower-nya, kayak gimana sih pengaduan dan sebagainya masyarakat itu apakah terakomodasi dengan baik atau enggak, terus kinerja itu udah ada enggak. Nah, itu kan dinilai itu akhirnya. Nilai itu misalnya sekementerian, diakumulasi sekementerian. Nah, sekementerian itu nilainya berapa? Kayak misalnya kita, kalau misalnya 80 sampai 100 itu dapat A itu nanti 100% gitu. Misalnya di bawah itu nanti 90% dan sebagian. Nah, kebetulan kita itu kemarin nilainya, tahun kemarin itu tuh pokoknya berapa ya, 79 atau 80, yang itu tuh ketika dikonversi itu dapat 80% tukin gitu. Jadi ini tahun ini lagi mau perbaikan, siapa tahu lagi penilaian lagi, siapa tahu naik lagi gitu. Semoga naik nanti. Ya, semoga jadi 100% ya. Jadi kita setara sama Kemenkyu. Mari kita aminkan. Amin. Aku ngikutin amin aja. Semua aminkan. Amin. Oke, Kak. Ini kayak seru banget ya, dari bahasannya udah banyak banget. Oke. Iya, panjang banget. Kalau misal saking excitednya sama Kemenparekraf, Kak. Terus ini Kak, mungkin kalau misal sekarang kan teman-teman calon lulusan PKN STAN ya, generasi Garuda, dan juga teman-teman dari kakak Catrawiasa dan juga teman-teman AP yang lainnya. Kalau misal teman-teman AP kan, teman-teman kakak AP kan udah pernah kerja nih. Nah, kalau misal kita yang masih fresh banget nih, kalau bisa dibilang kan fresh graduate kan, itu apa sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja? Apakah cuma soft skill aja, atau mungkin hard skill aja, atau keduanya, atau mungkin ada tips nggak dalam mengolah soft skill dan hard skill dalam persiapan menuju ke dunia kerja? Dari Kak Viola dulu, silakan Kak. Oke, kalau menurut aku ya, pertama yang benar-benar harus banget dipersiapin itu mental. Soalnya gini kan, kita tuh dari lulus sampai kita dipanggil itu kan jaraknya jauh. Jadi kita tuh udah terbiasa di rumah, bangun tidur, makan udah ada yang nyiapin, terus kita gabut-gabut seharian, makan, tidur, kayak gitu kan. Kita tuh bener-bener yang udah habit kayak gitu tuh udah dari sejak kita lulus gitu loh. Meskipun mungkin beberapa orang tuh ngambil kerjaan sampingan lah, atau ada juga yang ngambil course atau les, atau ngambil pendidikan yang singkat-singkat gitu kan. Cuman most of us itu kebanyakan pasti golar-golar aja di rumah, dan itu tuh bener-bener yang mental itu tuh yang harus dipersiapin, karena nanti begitu masuk nggak ada tuh yang namanya kayak gitu, harus siap kapanpun dan dimanapun atasan ngechat atau minta tolong, atau ada teman kantor yang minta tolong kayak gitu. Itu benar-benar gimana ya, awal-awal tuh aku juga sempat kayak cultural shock gitu, karena tiba-tiba harus rapat di sini, tiba-tiba harus rapat di sini kayak gitu. Jadi benar-benar yang mentalnya emang harus dipersiapin sih, karena pasti capek juga, dan benar-benar yang kayak nyiapin mental tuh juga bener-bener yang kayak jangan cepat jenuh gitu loh, karena ya kerjaannya tuh bakalan kayak gitu terus gitu loh sampai kapanpun gitu, kecuali tiba-tiba dipindah tugas atau gimana. Tapi kan kerjaannya tuh bener-bener yang akan seperti itu terus, jadi jangan cepat jenuh gitu. Dan harus siap sigap, dan harus
aktif proaktif gitu. Jadi kalau misalkan dikasih tugas yang kita nggak ngerti ya tanyalah gitu. Jangan yang nggak ngerti terus diem-diem doang gitu. Karena komunikasi juga penting. Jadi kalau misalkan dikasih tugas sama atasan, mintalah arahan yang jelas. Pak, jadi kayak gini-gini ya Pak, kayak gitu sih. Soalnya sedikit banyak kan banyak perbedaan sama kehidupan kita zaman kuliah gitu. Masih di mute? Belum di unmute. Oke. Oke. Jadi tadi yang di highlight banget tuh mental, karena kita udah terbiasa gabut di rumah, begitu kerja disuruh ini itu nanti kaget. Kalau misalnya di Kak Konita, ini kayak Viola keluar. Kak Kayak aku Viola nambahin kemana nih? ini yuk keluar nih, nanti biar masuk. Aku nambahin nguatin punya Viola sih. Bener banget kata Viola, mental sih, mental maksudnya kesiapan kamu, apalagi yang anak rantau ya terutama, karena nggak ada yang menguatkan ya nanti teman-teman sendiri dan teman-teman lingkungan gitu. Karena nih misalnya teman-teman punya circle, nggak semua, nggak ada yang menjamin itu tuh bakal satu tempat kerja juga gitu. Alhamdulillah kalau masih satu daerah gitu, masih bisa ketemu, masih saling nguatin. Tapi yang pertama yaitu mental untuk menghadapi sendiri gitu. Nanti bisa lah kalau misalnya sambat-sambat telepon gitu doang. Cuman mental tadi yang dibilang Viola, karena memang beda banget. Terus kesiapan kayak gini, misalnya kalian udah keren sih dengan nyiapin ada kegiatan di tengah-tengah penantian gitu. Jadi itu sangat membantu menurutku. Sama satu lagi kalau nanti masalah skill ya sebenarnya, ketika ditempatin kan kalian tuh nggak tahu kan ditempatin sebagai apa, formasinya apa, dan itu pembelajarannya sambil jalan sih menurutku. Kayak misalnya aku verifikator, aku tuh ngapain aja dan sebagainya gitu, nanti sambil jalan dibelajar, aku buka lagi materi kalau perlu dan sebagainya. Dan hal-hal dasar kayak bikin kesalahan misal waktu kerja, menurutku nggak apa-apa, ya itu sambil jalan aja. Kalian nanti pasti akan bikin kesalahan, kita anak baru yang nggak langsung terlahir sempurna gitu kan di kerjaan. Jadi menurutku ya oke, nggak apa-apa, salah sambil jalan, tapi jangan salah yang diulang loh ya. Nah, itu mental tadi. Jangan sampai kesalahan itu diulang, kalian harus belajar dari kesalahan itu, gitu. Aku sering banget bikin salah, terutama di bagian verifikasi, dan senior-seniorku baik banget sih. Maksudnya ketika aku nanya pun, nggak tahu nanya pun, dijelasinnya dengan runtut, oh ini kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Intinya itu sih, inisiatif juga mental untuk nggak salah terus jadi down gitu, jangan. Ya udah, salah nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Gitu. Oke, Ini Viola salah belum itu nggak masuk ya? apa-apa. Salah itu nggak apa-apa karena itu bagian dari proses. Itu keren banget sih, Kak. Nah, kalau misalnya kita berbicara proses nih, proses jenjang karir di Kementerian Parekraf ini gimana nih, Kak? Mungkin Kakak bisa memberikan gambaran nih, terutama buat lulusan PK Instan ya. Kalau karir, aku belum terlalu ngerti ya sebenarnya gimana proses dan sebagainya. Cuman kan berarti perlu sekolah lagi ya, terutama kita yang anak D3 ya. Kan kita tuh masih D3 dan kita mau naik pangkat kan berarti sekolah lagi, terus penyetaraan, terus nanti sekolah lagi, baru nanti ketika ada formasi jabatan, otomatis nanti kalau memang udah memenuhi kualifikasi pasti akan ditempatkan di tempat itu gitu. Kemudian kalau terkait sama karir itu, karena kebetulan yang penempatan di Parekraf itu, jadi kita tuh ada 3 angkatan kalau nggak salah. Jadi angkatan 2014, 2016 kemarin, sama 2017 aku. Nah, 2014 itu sebenarnya mereka penempatan di Bekraf 7 orang. 7 orang di Bekraf itu kan akhirnya merger tuh, akhirnya di Kemenparekraf. Nah, mereka itu masih dalam tahap kayaknya ini lagi proses penyusunan skripsi gitu loh, masih S1 baru kuliah terus baru berakhir. Jadi aku belum tahu sih gimana nanti jenjang karirnya, peningkatan penyetaraannya itu gimana. Cuman mereka sekarang masih dalam proses. Sekarang beberapa udah ada yang sidang juga, proses sidang. Terus yang Kak Azmil, Kak Mayang, Kak Aldi juga mereka juga kayaknya lagi kuliah juga gitu. Terus kita yang ber-14 menunggu waktu sih untuk diperbolehkan izin belajar atau tugas belajar nantinya. Jadi menurutku yang jelas kuliah dulu. Maksudnya kalau D3 kuliah dulu, baru nanti kita lihat sikon apakah bisa mengkualifikasi diri untuk memenuhi karir-karir tertentu, jabatan-jabatan. Gitu sih kalau dari. Oke, jadi kuncinya itu kita harus upgrade pendidikan dulu ya, Kak, biar ke depannya itu lebih mudah, apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang jenjang karir gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan, kan mungkin itu dari salah satu yang
yang akhir-akhir ini sering menjadi topik pembicaraan ya. Lanjut pendidikan. Sebenarnya kalau misalnya di Kemenparekraf tuh lanjut pendidikannya tuh gampang nggak sih? Terkait kan ada izin belajar, ada tugas belajar. Kalau misalnya kabarnya kan ada kementerian yang kalau misalnya mau ngajuin izin aja susah gitu. Susah. Banyak atasan yang nggak ngasih izin gitu. Kalau Kemenparekraf gimana tuh Kak? Kalau di deputiku ya, kalau aku bilang itu dari melihat senior-senior yang lain, itu tuh yang Bekraf terutama, yang Bekraf itu mereka bertuju, mereka tuh belum kan dulu tuh peraturannya kalau mau tugas belajar harus 2 tahun kerja gitu kan. Nah, mereka yang bertuju itu tuh ada yang nyampein ke eselon 2-nya atau gimana gitu. Pokoknya mereka minta izin apakah diperbolehkan untuk ikutin tes. Akhirnya mereka ikut tes, 1 orang lolos D4. Nah, Mas Fajar ini tuh akhirnya kuliah D4. Terus yang lainnya akhirnya S1 ini. Nah, waktu aku lihat ketika mereka lanjut S1 pun kayaknya juga sangat lancar-lancar sekali dan diperbolehkan gitu loh. Dan aku malah dengar dari teman-teman yang lain, terutama yang anak inspektorat, auditor gitu, malah disuruh cepat belajar. Jadi kita kalau izin belajar gitu kayaknya sangat mudah deh melihat mas-mas dan mbak-mbak yang lain gitu. Nanti mungkin Yola kan jadinya. Yola mau nambahin. Aduh, salah kok aku. Akhirnya tiba-tiba akhirnya Kak Viola pulang dari Perjadin ya Kak. Tadi Perjadin kemana Kak? Ini tadi kita lagi ngebahas tentang lanjut pendidikan Kak Vio. Nah kalau misal Kak Vio mungkin ada insight tambahan gitu terkait lanjut pendidikan, izin belajar, tugas belajar, atau mungkin ada nggak sih beasiswa di Kementerian Parekraf ini? Banyak kok beasiswa. Kalau beasiswa banyak, tapi kebanyakan buat yang S2 ya Kon ya. Kalau buat yang S1 kan kebanyakan pegawai di Kementerian Pariwisata kan fresh graduate dari S1 kebanyakan. Jadinya beasiswanya sendiri kebanyakan untuk S2. Itu juga ada beasiswa yang dalam negeri, ada juga yang kemarin terakhir itu ada beasiswa Australia Awards Scholarship AAS kalau nggak salah. Nah, kalau buat lanjut pendidikannya sendiri itu sebenarnya di Parekraf itu gampang karena gini, kalau di Parekraf itu kan pegawainya itu sekarang udah hampir semuanya dijadikan pejabat fungsional, udah dijadikan fungsional semua. Nah, kalau fungsional sendiri itu kan ada kalau di anggaran kan ada analis anggaran pertama, analis anggaran muda, analis anggaran Madya, terus analis anggaran pratama. Nah, kalau di Parekraf sendiri itu sebenarnya gampang lanjut pendidikannya karena nggak setiap jabatan itu ada yang memangku gitu loh. Nggak setiap jabatan itu ada orangnya gitu. Kalau kayak misalkan di tempat aku itu analis anggaran yang paling bawah itu analis anggaran muda. Jadi nggak ada analis anggaran pertama gitu. Jadi kalau bisa kita melanjutin pendidikan lah biar kita bisa S1, terus kita bisa diklat, terus nanti jadi analis anggaran pertama kayak gitu. Jadi sebenarnya pendidikan itu lebih ke karena untuk menempati jabatan yang kosong itu. Oke, berarti emang kebanyakan tuh malah tuntutan dari kantornya ya, karena tuntutan dari kantornya jabatannya kosong dan harus diisi dan memang membutuhkan orang yang punya pendidikan di bidang tertentu. Oke, siap. Berarti gampang ya buat lanjut pendidikan ya Kak, kesimpulannya. Iya, benar banget, gampang. Nanti malah di encourage untuk segera gitu. Kuliah. Oke, siap. Ini kayaknya seru banget sih. Kayaknya ini benar-benar makin menjadi kementerian idaman ya. Udah lingkungan kerjanya santai, nyaman, Perjadinnya seru gitu kan, lanjut pendidikan juga mudah. Nah ini nih, pertanyaan berikutnya ini yang mungkin jadi salah satu overthinking anak-anak calon lulus PKN nih. Kalau misal ngomongin masalah sistem mutasi di instansi Kemenparekraf nih Kak, barangkali kakak di sini punya insight atau mungkin punya kabar gitu terkait mutasi di Kemenparekraf. Silakan, siapa yang ingin mewakili menjawab? Viola boleh tahu nggak tentang mutasi-mutasi gitu? Konita masih awam mutasi-mutasinya.
Sama sih aku kalau soal mutasi nggak tahu, soalnya kayaknya aku bakalan seumur hidup di situ gitu. Jadi Oke, kayak oke. kurang tahu sih, Oke, mungkin siap. di deputi itu bisa mutasinya itu mutasi bidang biasanya. Jadi kalau misalkan kayak dari tempat aku terus ke sekretariat deputi itu bisa, atau dari sekretariat deputi nanti ke tempat aku itu bisa. Cuma kayaknya kalau misalkan yang teknis itu kurang tahu ya, kayaknya sih kalau yang teknis susah ya, soalnya kan kalau yang teknis kan harus di bidangnya masing-masing kan. Kalau misalkan dia bidangnya misalkan pariwisata gitu kan mungkin susah dia buat ke event atau kayak gimana. Nah, mungkin kalau ngurusin keuangan hampir di setiap, nggak hampir sih, di setiap deputi itu kan pasti ada pengelola keuangannya. Jadi mungkin kalau misalkan yang pengelola keuangan dan anggaran itu bisa mutasinya mutasi lantai, jadi mutasinya ke deputi lain, ke bidang lain. Oke, berarti kalau mutasi ya paling di situ-situ aja lah ya, nggak yang kayak kementerian induk kita. Gimana sih barusan? Seperti terputus. Dan biasanya kalau mutasi itu karena ada promosi jabatan. Jadinya dia promosi jabatan terus dia ditaruh di bidang lain gitu. Oke. Sepertinya sampai saat ini saya melihat Kemenparekraf begitu positif ya. Bahkan terkait mutasi saja tidak semenakutkan kementerian yang lainnya begitu. Terus kalau misal ini Kak, kita berbicara pernikahan gitu. Kalau misal di Kemenparekraf nih kebijakan pernikahan ini gimana nih Kak? Misalkan nih Kakak misalkan ada yang mau menikah dengan satu instansi, satu kantor, atau mungkin beda kantor, beda deputi gitu, beda tempat kerja. Itu gimana kebijakan pernikahan di Kemenparekraf? Ya, kurang mau tahu menjawab resminya Kak ya Konita peraturan. deh, Oh ya, oke. Aku kurang tahu peraturan resminya apakah ada yang tertulis boleh enggak dan sebagainya. Cuman aku ada senior di kantor gitu kayaknya nikah sesama ini deh. Cuman mereka beda kedeputian. Nah, aku nggak tahu, belum tahu kalau yang masih satu satker gitu apakah diperbolehkan atau enggak. Cuman kayaknya boleh-boleh aja sih selama tidak mengini. Soalnya aku belum nemuin ini peraturan tertulisnya. Mungkin Yola nambahin nggak? Yola lagi kan? Yola. Maaf Pak, belum ganti nama. Kalau peraturan buat yang menikah itu kayaknya yang nggak boleh itu kalau sesama PNS dalam satu bidang atau satu subkoordinator atau satu bagian gitu yang nggak boleh gitu. Kalau misalkan dia satu bagian tapi yang satu pegawai tidak tetap, yang satunya PNS, kayaknya sih tetap boleh gitu. Kalau misalkan satu kantor juga tetap boleh. Kayaknya yang nggak bisa tuh kalau unit kecil yang mereka tuh ada hubungan pekerjaan gitu loh, yang nggak boleh kayak mereka satu bidang gitu kan. Gimana gitu kan. Oke. Oke, teman-teman yang nonton ini, pastikan Anda tidak menjalin asmara dengan teman satu bidang ya. Bahaya. Emang udah pada Dilarang. mau siap-siap? Emang udah pada mau siap-siap? Ya kan, di umur kita kan lagi membara ya, rasa ingin memadu kasih, menjalin asmara gitu kan. Nah, jadi tolong daripada nanti susah lepasnya, karena haram untuk menikah dari satu bidang, mendingan jangan. Oke Kak, ini dari tadi kita udah bahas dari Sabang sampai Merauke, dari manapun ya kita berbicara tentang Indonesia dari Kemenparekraf gitu. Nah ini udah masuk sesi penutup nih, udah ada beberapa pertanyaan terakhir. Nah mungkin bisa nih kakak ngasih insight nih. Kenapa sih kita harus masukin Kemenparekraf jadi salah satu pilihan penempatan kita? Mungkin bisa dimulai dari Kak Konita terlebih dahulu. Silakan, Kak. Oh, aku. Kenapa ya? Kenapa kita harus sebenarnya nanti balik ke teman-teman ya, kalian tuh preferensinya apa? Tapi serius tadi yang kita udah panjang banget kita cerita yang kayak tempat kerja, terus bahkan tusinya terkait pariwisata dan ekonomi kreatif itu sangat menarik sekali loh gitu. Satu itu, yang kedua kenapa harus jadi pertimbangan adalah Mas Menteri kita, Menteri itu adalah salah satu pesona Indonesia, Pak Sandiaga Uno, itu bisa jadiin pertimbangan. Kemudian
terkait dengan sebenarnya tadi sih yang udah dijelasin kan, kayak faktor dari nanti lanjut pendidikan, lanjut karir dan sebagainya itu positif banget sih. Terus aku suka lingkungan kerjanya gitu aja. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman buat milih Kemenpar. Terus kan di kita masih dikit tuh anak STAN, jadi ayo teman-teman ikutan gabung. Soalnya masih total baru 24 kita Kemenparekraf. Itu aja gara-gara Menju sama Bekraf. Kalau nggak manajemen mereka cuma 17. Jadi ayolah teman-teman datang lagi ke kita gitu. Nambah-nambah. Oke, siap. Semoga aku jadi yang ke-25 ya. Yeay, amin. Oke. Amin. Kalau misal dari Kak Viola, silakan Kak. Ini closing statement macam iklan ya. Iya, sama kayak Koni sih, kalau misalkan kalian cari kementerian yang mungkin lingkungan kerjanya santai, terus lingkungan kerjanya enak gitu, dan pengen di pusat aja atau pengen bekerja tapi bonus liburan, ya silahkan masuk ke Kementerian Pariwisata. Oke, itu kalimat yang cukup menggiurkan ya. Mungkin terakhir deh. Ada pesan-pesan tambahan lagi nggak, Kak Konita sama Kak Viola, buat teman-teman lulusan 2021? Kalau tadi kan promosi nih, Kemenparekraf. Kalau ini mungkin pesan-pesan yang lebih general gitu. Silakan dari Kak Vio dulu. Yuk. Dari aku ya. Sebenarnya aku cuma mau pesan aja, dimanapun nanti kalian, adik-adik, teman-teman ditempatkan, ya percayalah itu udah yang terbaik. Dan kalau misalkan individu kalian sendiri itu memang baik, dimanapun kalian ditempatin itu, nanti kalian pasti bakalan jadi something gitu. Itu sebenarnya dari dalam diri kalian sendiri. Oke, siap. Berlian ditempatkan dimanapun akan tetap menjadi berlian. Tenang aja teman-teman ya. Apalagi kalau di Kemenparekraf jadi makin berlian lagi. Oke, kalau Kak Konita? Benar sih, aku menguatkan punya Viola terkait dimanapun nanti akhirnya ditempatin. Kan kita nggak tahu kan, misalnya kita udah milih, tapi dimanapun ditempatin, yakin aja itu ya jalan kalian gitu loh. Maksudnya jalan kalian, nanti sambil jalan kita susun kembali rencana-rencana apa yang harus kita lakuin gitu. Sama aku mau pesan sih, kan kita ini masih dalam masa penantian ya, sebelum ke yudisium, wisuda, ngisi-ngisi macam sebagainya, terus kalian ada berbagai macam ujian sampai nanti akhirnya penempatan dan dipanggil untuk ke unit kerja masing-masing. Menurutku adalah nikmatin dulu lah waktu yang ada di rumah, terutama buat yang nantinya ya hampir 90% bakal merantau ya teman-teman, maksudnya teman-teman bakal merantau, jadi lebih ke nikmatin dulu lah waktunya ke keluarga, ke teman-teman, terus mau bikin kegiatan kayak gini buat ini juga bisa gitu. Nanti waktu dikerja kita belajar sambil jalan gitu deh. Dari aku gitu sih. Semangat pokoknya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Kak Konita dan Kak Viola, luar biasa. Kita cerita panjang banget. Lebih dari 1 jam ya, lebih dari 1/4 jam lah kita cerita, saking serunya ngomongin Kemenparekraf bareng Kak Konita dan Kak Viola. Kita terima kasih banyak ya, teman-teman Pentos mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Konita, Kak Viola, karena telah bersedia untuk membagikan ceritanya ke teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sekian, demikian episode Pentos kali ini. Teman-teman jangan lupa buat tonton episode-episode lainnya, karena Pentos akan tetap hadir untuk memberikan informasi mengenai cerita dan pengalaman kakak-kakak yang sudah bekerja di kementerian lembaga di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Khairul Aldan, pamit undur diri. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Maaf jadi panjang gitu. Dadah. Salam apa ya Kak? Salam Sabta Pesona apa ya? Kalau di Kemenparekraf tuh. Ya, kita sekarang semua kementerian kayaknya semuanya salam sehat deh. Yang penting kita sehat dan bahagia. Salam sehat gitu. Oke. Sering banget soalnya. Salam sehat teman-teman.